Bapak Ibu sekalian, sedikit banyak masalah memandikan mayat ini. Ulama berbicara tentang beberapa masalah dalam memandikan mayat. Di antaranya, apa yang harus diperhatikan oleh orang yang memandikan si mayat? Apa yang harus dihindari oleh seorang yang memandikan si mayat? Nah, di antaranya yang disebutkan oleh para ulama, sepatutnya dan selayaknya ataupun yang bagi, jadi sepatutnya bahwa yang memandikan mayat itu dipilih orang yang siqatan aminan, orang yang dipercaya, orang yang menjaga amanah, dipercaya siqah. Kalau siqah ini teruji ketakwaannya, maka orang-orang fasik jangan suruh dia memandikan semayat. Kalau bahasa kita, preman-preman yang boleh memandikan semayat, dan belum tobat lagi, tato aja di badannya, atau suruh pula memandikan mayat. Pemabuk suruh mandikan mayat. Nah, maka di sini ulama mengatakan, perhatikan, coba kenapa yang memandikan Nabi Adam itu siapa? Malaikat. Siapa malaikat? Orang tak berdosa. Maka di sini kata ulama, sepatutnya yang memandikan mayat itu adalah orang siqah. Siqah itu apa? Teruji ketakwaannya secara zahir. Secara zahir dia tak pernah kita lihat melaksanakan dosa-dosa besar. Tidak pernah berzina, tak pernah mabuk, berjudi, itu kan dosa-dosa besar. Kemudian juga tidak terus-menerus dalam melaksanakan dosa-dosa kecil. Tapi kalau terlibat dia dalam dosa-dosa kecil sekali dua itu biasa. Kemudian aminan, dia itu harus orang yang amanah. Kenapa? Karena pertama ketakwaan, kedua amanah. Karena kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kena ada larangan, tidak boleh orang yang memandikan si mayat menceritakan aib-aib yang dia lihat pada si mayat kepada orang lain. Itu tuh. Maka orang yang memandikan itu harus orang yang pandai menjaga rahasia. Tapi kalau dia tidak pandai menjaga rahasia, dia memandikan si mayat, lalu dibeber-beberkan aib-aib si mayat, ini tidak baik, ini mengundang dosa. Karena Bapak Ibu sekalian, Rasulullah menganjurkan kepada kita, kalau kita berbicara kepada terhadap ada orang yang sudah meninggal, maka bicarakan yang baik-baik. Maka itulah, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW meminta kepada para yang hadir supaya mengakui, meminta pengakuan kepada yang hadir bahwa si mayat yang kita akan hantarkan ini ke kuburan orang baik atau tidak. Maka Rasulullah ulang 3 kali, si mayat ini baik, semua ngaku baik. Lalu diulang lagi, baik. Maka itu sunnah itu. Rasulullah SAW yang pernah melakukan hal itu kepada jenazah. Itu apa hikmahnya? Hikmahnya supaya apa? Mayat itu dikuburkan dan tidak ada lagi orang yang berbicara keburukan terhadap semayat itu. Dan itu adalah komitmen. Setelah dia dikuburkan, yang kita ceritakan semua yang baik-baik. Kalau kita berbicara yang baik-baik terhadap si mayat, maka orang juga yang mendengar akan mendoakan supaya kebaikan-kebaikan itu dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Maka diriwayatkan ada doa untuk si mayat, Allahumma in kana muhsinan fazid fi hasanatihi wa in kana musian fatajawaz an sayyiatihi. Ya Allah, kalau dia orang baik, maka lipat gandakanlah kebaikannya. Kalau dia punya dosa, ya Allah hapuslah semua dosa-dosanya. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Pilih nanti. Jadi kalau ada orang, ini punya Bapak tahu, ini orang selalu menceritakan aib-aib si mayat dan dia memandikan pemandi si mayat. Besok kalau meninggal ahli waris kita atau orang meninggal keluarga kita, jangan biarkan dia. Ini orang tak benar. Berarti orang tak amanah. Maka kita jaga. Kan manusia ini, kan ketika hidup kita kan tak boleh juga menghibah, menggunjing. Karena kalau seandainya kita menceritakan keburukan orang lain, itu ghibah namanya. Kalau itu benar.
Coba orang itu buruk, memang ada bang. Tapi kita ceritakan. Kena saya ceritakan benar Pak Ustaz. Nah, kan? Betul Pak Ustaz. Ya, kalau benar yang kamu ceritakan itu namanya ghibah. Dan itu haram hukumnya. Nah, kemudian kenapa Allah mengatakan la yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan sebagian kamu menggunjing sebagian. Apa arti ghibah? Menceritakan keburukan orang lain. Kalau seandainya orang itu tahu, pasti dia tidak senang. Itulah ghibah. Ya, saya akui itu keburukan saya, tapi kenapa kau ceritakan? Maka kalau ada orang menceritakan aib orang kepada kita, si anu tuh gini, bilang sebagaimana kata Imam Syafi'i. Tidak adakah setan lain? Setan lain selain kamu diutus untuk menceritakan aib saudara kamu? Bilang setan kamu, apa itu? Tidak ada lagi setan lain selain kamu. Itu penting Bapak Ibu. Jadi kalau kita ada orang datang kepada kita cerita-cerita keburukan orang lain, jangan dengar, langsung bilang. Sebagaimana Imam Syafi'i, tidak ada setan lain lagi yang datang menceritakan aib saudara selain kamu. Artinya kamu setan, kamu setannya. Begitulah kita tak boleh. Itu yang hidup, apalagi yang meninggal. Maka salah satu aib, itulah Rasulullah bilang baik. Berarti komitmen kita. Kalau kita cerita tentang dia baik semua. Setelah itu sampai yang memandikannya. Maka yang memandikannya tak boleh ada orang yang tak dipercaya. Orang yang selalu membeberkan aib si mayat tak boleh. Aminan. Kemudian juga apalagi yang perlu? Yang perlu Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang memandikan mayat itu, jadi dia pertama orang muslim yang bertakwa, artinya maksimal kita apakan. Maka orang-orang memandikan mayat itu kita teruji, rajin sholat berjamaah, ya kan? Rajin ke masjid. Maka kalau kita istilahnya ke kampung kita kan naik, dia selalu di masjid. Itu memang betul itu. Kemudian dia ditunjuk oleh masyarakat untuk memandikan si mayat, dipercaya. Nah, kemudian juga orangnya pendiam, amanah gitu, ndak suka membeber-beberkan. Dia lihat pun sama istri pun akan diceritakannya. Tapi cukup dia mengetahui, karena itu adalah tugas. Dia salah satu tugasnya bukan memandikan saja, tapi menjaga amanah, menutup aib-aib semayat. Kemudian yang terpenting yang ketiga, syarat orang memandikan mayat itu adalah dia, Bapak Ibu sekalian, mengetahui hukum-hukum yang berhubungan dengan mandi jenazah, memandikan mayat. Jangan tahu tidak pernah ngaji, tidak pernah baca buku, tidak pernah apa, tiba-tiba suruh dia mandikan. Nanti bisa-bisa nanti dia tidak melaksanakan tugas itu dengan atau sebagaimana dicontohkan Rasulullah karena tak berilmu. Itulah sebabnya sekarang ada pelatihan-pelatihan penyelenggaraan jenazah. Itu bagus itu. Saya mengapresiasi kegiatan-kegiatan dilakukan oleh masyarakat di masjid-masjid. Salah satu kegiatannya itu adalah ta'lim, itu namanya. Termasuk ta'lim. Salah satu ta'lim yang penting adalah mempelajari bagi siapa-siapa yang ditugaskan untuk mengurus jenazah oleh masyarakat, wajib hukumnya dia mengikuti penataran atau kursus khusus tentang penyelenggaraan jenazah. Karena masalahnya penyelenggaraan jenazah ini bukan kerja satu kali dua kali. Ini adalah kerja yang tidak henti-hentinya. Karena semua manusia akan ini yang hidup, yang berjalan-jalan ini mati semua besok dah. Ya, semuanya yang di dunia akan mati semua, mau dimandikan besoknya. Kerjanya tiap hari, dan yang meninggal kadang tiap hari, kadang tergantunglah. Tapi kalau kita lihat setiap di dunia ini berapa setiap detik orang meninggal dunia, tidak ada data yang bisa mendata karena saking banyaknya. Baik Bapak Ibu sekalian, di dalam masalah amanah ini yang memandikan mayat, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah Ibnu Umar, ya, sebagian ahli hadis mengatakan hadis ini dhaif, tapi ada hadisnya. Apa kata Rasulullah? Liyaghsil
liyaghsila mautakum al-ma'mununa. Nah, itulah, hendaklah orang-orang yang meninggal di antara kamu dimandikan oleh orang-orang yang amanah. Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada keluarga kita, orang tua kita apa, itu siapa memandikan? Kalau kita sendiri mandikan bagus, lebih bagus. Ya, keluarga dekatnya. Maka tapi pelajari. Kalau kita serahkan kepada petugas, dipastikan nanti petugasnya memiliki 3 sifat tadi. Kemudian di sini Bapak Ibu sekalian, apa kata ulama? Tidak boleh orang yang memandikan si mayat apabila dia melihat sesuatu yang tidak bagus atau satu keburukan, dia menceritakannya, kecuali itu karena maslahat. Ada maslahat yang dituju di dalam masalah itu, punya maslahat. Ada masalah pidana, ya kan? Pembunuhan, berhubungan dengan hak, berhubungan kadang-kadang Bapak Ibu macam-macam. Maka di sini diriwayatkan dari Rasulullah SAW, man ghassala mayyitan fa'adda fihi al-amanah wa lam yafshi alaihi ma yakunu minhu inda dhalik kharaja min dhunubihi kayawma waladathu ummu. Di sini ini hadisnya, walaupun hadis ini didhaifkan oleh kebanyakan ulama, tapi artinya apa? Barang siapa yang memandikan si mayat lalu dia tunaikan pekerjaan itu dengan penuh amanah dan dia tidak menyebarkan keburukan-keburukan yang ada pada si mayat itu, maka dia mendapat pahala yang memandikan tadi. Allah akan hapus seluruh dosanya, keluar dari dosanya sebagaimana dia didahulu dilahirkan oleh ibunya. Maksudnya apa? Rupanya menyembunyikan keburukan si mayat itu. Ketika seseorang memandikan, ditutup aib-aib itu adalah mengakibatkan dan membuahkan dosa-dosa kita akan diampunkan Allah. Maka kalau kita mau dosa-dosa kita diampunkan Allah, salah satu caranya bagaimana? Tutup aib saudara. Ada orang kita mendengar keburukan, jangan disebar-sebarkan. Karena ada orang sekarang kerjanya kalau tidak ceritain orang, tidak enak makan dia sehari. Tidak enak makan dia. Kalau sehari itu tidak ada yang ceritain orang, maka Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada menceritakan orang, tidak bisa tidur dia. Apalagi kalau yang diceritakan itu orang-orang yang kadang-kadang menjadi panutan bagi masyarakat. Gara-gara diceritakan aib-aibnya, sehingga banyak orang yang tidak mau lagi mengambil ilmunya, mengambil dia contoh, ini manusia yang luar biasa ini, dosanya berlipat-lipat. Karena gara-gara gunjing sini, gunjing sana, fitnah sini, fitnah sana. Itu ustaz subuhat, itu ustaz ahli bid'ah, itu ustaz tak benar, itu ustaz dunia, itu ustaz itu ceritanya. Jenggotnya panjang atau gimana itu? Itu kan bahaya itu. Apa gunanya dia mengamalkan sunnah tapi mulutnya memfitnah, gunjing, dosa saja isinya. Padahal banyak dalam hadis itu bahwa kalau mau diampunkan dosa kita, tutup aib. Tidak ada manusia yang tidak ada punya keburukan, tidak ada manusia yang tidak punya kelemahan, semuanya. Termasuk yang menceritakan itu. Lupa dia aibnya, lupa dia, Allahu Akbar. Jadi kata orang kita kan, gajah di lepuk mata tidak nampak oleh dia, semut di seberang nampak jelas oleh dia. Itu kan bahasanya orang yang selalu ngintip-ngintip keburukan orang lain saja. Kemudian sibuk mencari di Facebook apa kelemahannya untuk disebarkan. Sibuk kadang-kadang melihat WA untuk menyebarkan keburukan orang, untuk menceritakan, di-share kemana-mana. Itu apa? Kalau sempat yang kita share itu menghalang kebaikan atau membuat orang berdosa, tanggunglah dosanya itu. Maka di sini Rasulullah SAW, lisan ini menyebabkan paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka.
Lisan. Dosa lisan paling banyak. Dosa ghibah, dosa memfitnah. Ini dosa paling banyak. Oleh karena itu mari kita hati-hati. Oleh karena itu di sini kalau dia melihat keburukan, tutup. Tapi kalau dia melihat yang luar biasa baik, umpamanya dia melihat, masya Allah, ada yang istimewa, ada kebaikan. Wa idza ra'a fihi hasanan, kalau dia melihat sesuatu yang baik pada mayat itu. Contoh apa? Dilihatnya mukanya berseri-seri. Dilihat dia ketika meninggal dia ya Allah, ketika dia mandikan itu dia tersenyum. Itu perlu diceritakan. Maka kalau dia melihat amarat artinya apa? Tanda-tanda kebaikan pada si mayat itu, ustuhibba lahu izharuhu, disunatkan dia untuk menceritakan, apalagi si mayat tadi banyak berbuat baik di dalam hidup, rajin salat, orangnya taat, menjaga lisan, melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian dia meninggal tersenyum dan wajahnya berseri-seri. Kemudian dia tidak pernah, jarang melihat si mayat dia mandikan seperti itu. Maka orang seperti ini ceritakanlah untuk menjadi pelajaran. Allahu Akbar. Semoga kita semua Bapak Ibu sekalian, hendaknya ketika kita meninggal, maka kita di situ ada amarah kebaikan. Maka salah satu amarah yang baik itu perlu kita ceritakan. Banyak orang meninggal dalam kondisi berbuat baik, dalam kondisi beribadah. Ya, contoh umpamanya meninggal sedang sujud, meninggal sedang duduk mendengar pengajian, meninggal sedang bersedekah, meninggal sedang puasa, ustaz meninggal sedang ceramah, khatib meninggal sedang khutbah. Itu kan semuanya masya Allah, itu amarat kebaikan. Artinya apa? Tanda-tanda baik, karena dia meninggal dalam posisi yang mulia. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalian dalam benar-benar dalam keadaan Islam. Salah satu maknanya apa? Jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan mengamalkan ajaran Islam. Ya, sedang ibadah, sedang apa? Artinya apa? Jangan sedang maksiat. Jangan mati sedang berjudi. Jangan mati sedang minum. Minum overdosis mati langsung. Itu su'ul khatimah. Narkoba overdosis mati langsung. Itu alamat, itu ujungnya ke neraka itu. Maka di sini Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga kalau kita menceritakan kebaikan si mayat karena kita memandikan, itu juga nanti memancing doa-doa orang banyak, supaya orang-orang banyak mendoakan supaya Allah merimpahkan rahmat. Maka salah satu doa kalau orang-orang meninggal disebut kebaikannya, Allah yarhamhu, Allah yarhamhu, ataupun rahimahullah. Maka coba lihat kalau dalam buku-buku, kitab-kitab, kalau kita lihat kitab tafsir, kitab fikih, kitab hadis, coba bagaimana ulama. Kalau dia menukil dari seorang ulama, maka apa? Disebutnya qala an-Nawawi, qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah, qala al-Imam as-Suyuti rahimahullah, qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Itu begitu. Supaya apa? Tarahum kita banyak mendoakan. Kemudian juga supaya dengan kita menceritakan kebaikan-kebaikan ketika dia meninggal, apalagi backgroundnya adalah sejarahnya semuanya baik, ini mendorong manusia untuk mengikuti jejak dalam hidupnya dan hidup dengan sirah-sirah mereka. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu ada memang ya masalah-masalah yang untuk diceritakan tentang keburukan si mayat. Kalau seandainya si mayat kadang-kadang Bapak Ibu membawa ajaran yang sesat, keluar dari Islam, dan ajaran itu sepakat ulama mengatakan itu tidak benar, maka jangan nanti
Jadi dipastikan bahwa dia mengajarkan yang mungkar. Karena ini berbahaya ini. Kalau sembarang orang menghukum orang mungkar, ini berbahaya. Karena ada kemungkaran itu dalam koridor ikhtilaful ulama. Contoh, orang ahli bid'ah. Kapan? Jadi kata ulama di dalam buku-bukunya, kecuali dia ahli bid'ah, maka boleh dia diceritakan. Ini berbahaya ini kalau dipahami begitu saja. Bid'ah yang bagaimana ini maksud oleh mempunyai bid'ahnya apa? Dia mengatakan solat itu tidak perlu katanya. Solat itu di hati saja. Tidak ada solat sahabat. Itu kan itu. Tapi kalau sebenarnya umpamanya apa? Kan ada kunut subuh bid'ah. Lalu meninggallah si imam itu. Tapi dia setiap subuh kunut subuh. Ceritakan itu imam ahli bid'ah. Itu dosa nanti. Kenapa? Kunut itu. Jadi baru kita Bapak Ibu menyatakan mungkar maksiat kalau itu sepakat. Tapi kalau tidak sepakat ulama tidak bisa disebut itu mungkar. Maka ulama mengatakan kalau masalah-masalah ijtihad, walaupun ini mengatakan bid'ah, satu mengatakan sunnah, maka masalah itu tidak mutlak bid'ah. Maka apa? Sikap kita tak boleh kita mengingkari dan tak boleh kita mengatakan itu mungkar. Maka kaedah yang dirumuskan oleh ulama, selama masalah itu masalah ijtihad, la inkara fi masailil ijtihad. Kalau masalahnya masalah ijtihad, tidak boleh kita saling mengingkari dan menyalahkan. Ya sudah, diam saja. Yang dibilang pula, itu ahli bid'ah yang mati tadi itu. Kenapa? Setiap subuh dia kunut. Astagfirullahalazim. Ini karena dia berpegang kepada pendapat ulama mengatakan kunut subuh bid'ah. Nanti ketemu dalam buku, boleh kita membeberkan aib-aib ahli ini tolong ya, maka itu dikonsultasikan. Maka jangan sembarang-sembarang, karena ada sekarang baru ngaji seminggu 2 minggu membuat kesimpulan kaedah-kaedah sendiri. Kemudian dia beramal sesuai dengan itu. Itu berbahaya. Karena itu nanti berhubungan dengan dosa. Nanti terhubung kita dengan dosa. Mereka tidak berilmu, tanya ulama. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti kita sambung nanti masalah memandikan mayat. Bagaimana penyelenggaraan? Karena hadis ini berhubungan dengan memandikan mayat. Bagaimana? Ya, nanti kita akan jelaskan fikihnya dari hadis yang kita bacakan tadi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.